pernah ingat gak? Kamu itu pernah bilang, semakin kamu menjauh, kamu akan merasa semakin dekat sama aku. Sorry to say ya, aku nggak pernah ngerasain itu. Bapak tenang aja ya, Pak. Nada pasti akan balik lagi ke sini. Biar bagaimanapun tempat ini kan tempat tinggal Nada. Buatkan itu Skibo, biar cepat atau lambat aku akan terus bersilaturahim sama Dek Nada. Apa ini, Mas? Bukannya nanti saja, nggak usah di sini. Karena di dalam kota ini, Mas Najib juga titipkan hati Mas Najib. Maafkan aku membuatmu tak suka. Bukan maksudku membuatmu berpikir. Di mulut sih bilang, gak tipe, gak suka, gak minat. Tapi di hati, diam-diam suka, tapi sok-sok jaim. Ngehindar untuk dikejar. Dia terus menarikku dengan borgol yang dia curi dari seorang security. Seperti sedang diculik rasanya. Memang diculik sih sebutannya. Dan saat membayar, ternyata dia nggak bawa uang. Ternyata kamu tulis semua cerita tentang aku di sini. Kiri apa? Kiri apa kanan? Kanan aja. Kanan. Ayo. Shh. Ada suara. Astagfirullahaladzim. Sepertinya Surti membawa barang-barang yang mencurigakan. Gak apa-apa kok. Bismillahirrahmanirrahim. Pus. Pus. Ini ikannya, Pus. Aman, Sur? Aman. Ini nasinya tadi katanya masih lapar. Pengertian sekali kamu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini gak bisa dibiarkan. Ucup sudah kelewat batas. Ya Allah, sebenarnya aku tersiksa ya Allah dengan perasaan seperti ini. Tapi jujur, perasaan ini datangnya tidak dibuat-buat. Aku masih memikirkan Dek Nada. Pada waktu itu aku sudah sangat menerima. Dek Nada menikah dengan Wahyu, aku sudah menerima. Tapi entah kenapa ya Allah, dengan kedatangan Dek Nada kembali ke pesantren ini, perasaan itu datang lagi. Saya tidak buat-buat ya Allah, saya sebenarnya tersiksa. Dan saya yakin saya salah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Insya Allah. Cip, Pak Kiai. mbok kamu bisa bedakan rasa cinta yang tulus dengan hawa nafsu yang berlebihan. Itu harus kamu bisa bedakan. Dan Bapak sangat tahu kamu itu cinta sama Nada, cinta tulus sama Nada.
Tapi Bapak juga masih ingat, kamu sudah ikhlaskan Nada nikah dengan Wahyu. Nah, sekarang kamu sudah punya istri Aisyah. Nada sudah menjadi istri Wahyu. Mbok ya sudah, biarkan. Kalau sampai hatimu terus terasuk dengan Nada, Masya Allah Cip, nanti akhirnya semua bisa berantakan. Gak baik itu. Gak baik untuk kita semua. Cep, Pak Kiai, saya paham. Tapi memang saya juga tidak habis pikir. Kenapa ya? Saya selalu memikirkan Dek Nada. Padahal saya sudah punya istri. Dan Dek Nada sudah punya suami. Saya sadar Pak Kiai. Perasaan ini perasaan yang sangat salah yang saya rasakan. Salah sekali. Ya wes, sekarang sebaiknya kamu minta maaf pada Gusti Allah. Karena cinta yang terbesar itu harus kita berikan kepada Gusti Allah, bukan kepada manusia. Ya, wes, Bapak balik saya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah. Maafkan Najib atas perasaan yang berlebihan ini ya Allah. Udah lah, Nay. Gak usah terlalu dipikirin kayak gitu. Aku yakin deh, dia gak akan pernah senekat itu. Trust me. Tapi kayak dia tuh marah banget sama aku, Gin. Dan aku nggak ngerti dia tuh marahnya kenapa. Ya kan kamu tahu, dari dulu kalau dia lagi marah itu kita tuh nggak tahu sebabnya apa. Makanya aku selalu bilang dia PMS terus. Kamu mau kemana? Mau ketemu Laila. Aku pengen ngomong sama dia. Gak usah. Udah deh. Gini loh ya, aku kasih tahu. Kamu itu nggak akan pernah berhasil ngomong sama yang orang lagi marah. Soalnya orang yang lagi marah itu jiwanya nggak pernah stabil. Kamu tuh nggak boleh ngomong kayak gitu. Mau gimana pun, Lela itu sahabat kita. Sesama umat muslim kita itu saudara. Saudara itu nggak boleh loh ngomong yang jelek-jelek. Apalagi ngehina. Iya sih. Setiap mata wanita yang memandanginya pasti setuju kalau dia lelaki yang gagah dan tampan. That's me of course. Namun bagiku semua itu tidak ada artinya bila tidak berakhlak Islam. Layaknya Nabi Yusuf yang gagah dan cerdas. Aku selalu berharap mendapatkan jodoh seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Wahyu Subuh Junior jauh dari apa yang aku impikan sebagai lelaki impianku. Wajarkah ini ya Allah? Bukankah aku seharusnya mencari seorang imam yang bisa membimbing aku nantinya? Bisa mengimami dan menjadi seorang imam. Ma, ada yang bisa Nada bantu, Ma? Kamu pikir Mama ini udah jompo sampai Mama itu nggak bisa ngerjain ini. Jadi minta bantuan kamu, gitu. Ma, Nada nggak maksud apa-apa kok. Nada niatnya cuma mau bantu Mama aja. Ya udah, kalau gitu kamu ikut bantu-bantu beres-beres ini. Soalnya baju-baju ini sebagian Mama mau bawa ke Maroko. Maroko? Mama mau ikut ke Maroko? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Subhanallah. Pak Yai. Aduh. Met, Pak Yai. Masya Allah. Sampean bilang waktu itu katanya mau ke Mesir. Tahu-tahu Bapak lihat kok berkentayangan di televisi ya. Masya Allah. Enje Pak Yai. Setelah dari pondok ini, waktu itu aku kan memang ke Mesir. Setelah aku nuntut ilmu, aku pulang lagi ke Indonesia. Aku dakwah Yai. Aku kangen sama pondok ini. Makanya aku datang ke sini. Mau ketemu kiai, keluarga, dan semua santri-santri. Sambil sampean nanti berbagi ilmu di sini ya. Insya Allah Pak Yai. Ya udah, ayo kita ngobrol di sini. Yuk. Kalau kamu mau pindah kamar, gampang. Nanti bisa diatur. Tapi alasannya apa? Kalau udah ada alasan boleh ndak, Pak? Astagfirullahaladzim, Laila. Setiap kita melakukan perbuatan, pasti ada alasannya. Contoh, pagi ini Bapak bangun tidur terasa lemas dan tidak bersemangat. Itu akibat. Sebabnya apa? Sebabnya karena Bapak bangun tidur di samping Bapak tidak ada Aisyah. Karena Mbak Aisyah sedang di rumah orang tua. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa Bapak bisa tidak bersemangat pagi hari ini? Karena Dek Nada sudah tidak tinggal di pesantren Darussalam. Karena Bapak paham apa yang dirasakan oleh seluruh santri dan santriwati di pondok pesantren Darussalam. Itu bagian dari tanggung jawab Bapak sebagai ketua pengurus pondok. Tapi apa kamu juga paham perasaan dan keinginan Bapak setelah kamu melihat foto ini? Sudah, Pak. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Mas, saya juga. Ada yang ingin aku bicarakan sama kamu. Maaf kalau boleh tahu masalah apa ya Mas? Dari mana dia dapat gambar ini? Kamu masih ngelihat bagian dari diri aku. Tapi kamu nyembunyiin itu semua. Sama aku, udahlah Nay. Kamu itu kalau di depan aku gak usah ramah, gak usah lembut, gak usah baik. Padahal apa? Udahlah. Lah, tunggu dong sebentar. Kenapa sih kamu marah-marah kayak gini? Gara-gara orang itu? Kan dia udah pulang. Lah, kayak sebelum dia datang kita nggak ada apa-apa, kita nggak kenapa-kenapa. Makanya, kataku apa? Jangan dekati dia dulu. Biarkan dia bertapak dulu ya. Udah biarin. Mending kita kesana aja yuk. Yuk, ayo. Sorry, Nay. Aku juga ndak paham dengan apa yang aku lakukan.
Mungkin ini cemburu. Dan aku cemburu sama kamu. Pak Yai, kenapa kok tiba-tiba terdiam? Iya, Matt. Setelah tadi kita bercerita tentang masa lalu pondok ini. Termasuk kegemparan yang mereka buat di pondok pesantren ini, Pak Yai ya. Nah, sekarang itu anaknya Wahyu Subuh. Sayang sekali ya, saya ndak bisa berjumpa sama Mbak Nada dan anaknya Wahyu Subuh. Siapa namanya, Pak Yai? Wahyu Subuh Junior. Wahyu Subuh Junior. Itu fotokopiannya Wahyu Subuh Senior, Pak Yai ya? Persis. Tapi ya sekarang mereka udah balik lagi ke Maroko. Dan Bapak, ya begini, sendiri lagi. Kamu tuh seharian sibuk aja. Sampai lupa makan, lupa mandi. Ini makanan, Mi. Nih. Ya tapi itu kan cemilan. Kamu nggak lapar emangnya? Enggak kok. Ada hal yang lebih penting harus aku lakuin, Mi. Aku harus ngabisin baca buku sejarah yang penting. Itu buku sejarahnya. Kok kelihatannya kayak diary? Ih, Mami, ini tuh buku sejarah anak muda zaman sekarang tuh kayak gini, Mi. Emang kayak gini. Coba, Ibu pengen lihat. Oh, jangan. No. Lagian kalau Mami baca buku sejarah ini, Mami nggak bakal ngerti. Ini tuh khusus anak muda. Mami kan udah nggak muda lagi. Mami juga nggak bakal ngerti kok. Ya wes kalau gitu, udah. Kamu cepetan masuk ke dalam, jangan sibuk sendirian. Dicariin sama nenek kamu tuh. Iya. Udah, Mami duluan aja deh, ntar aku nyusul, oke? Ya udah, jangan lama-lama ya. Iya, Mi, tenang aja. Gimana, Cup? Semalam enak toh? Semalam gue kagak ngerti maksudnya. Semalam enak apa ya? Kamu tuh kayak abis nyuri tuh, terus sok-sokan nggak mau dituduh. Nuduh HP, orang gua kagak nyuri HP. Aku aja nggak apa-apa. Push. Ujuk gara-gara cinta, jadi berani sama Asa. Coklat. Siapa yang meletakkan sebuah coklat di depan kamarku? Dan sebuah posit bertuliskan inisial J. J. Siapa J ini? Naila, ya, ini ada coklat buat kamu. Kamu memang gadis yang gak ekspresif. Kamu nyimpen semuanya di sini. Dan kamu gak pernah ngeliatin apa yang kamu rasain di sini. But you're smart. Kamu pinter untuk nyimpen semuanya sendiri. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Are you ready?
penjagaannya. Tak ada satupun yang luput dari pandangannya. Tak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Cari tempat sembunyi, tak bisa sembunyi. Dia maha besar, dia maha melihat. Yang namanya hidup, segala apa yang terjadi sudah digariskan oleh Allah. Dan terkadang apa yang sudah digariskan itu membuat kita tidak nyaman untuk menerimanya. Ketika kita menginginkan A, terkadang Allah memberikan B. Ketika kita menyukai C, Allah mengasihi yang D. Kita maunya senang, tahu-tahu Allah kasih sedih. Di setiap pilihan Allah pasti ada kebaikan dan kemaslahatan untuk kita semuanya. Kok ada manusia yang merasa apa yang menjadi takdir pilihan Allah dia anggap tidak baik. Padahal bicara tahu lebih tahu mana makhluk dengan Khalik. Bagaimana mungkin ciptaan lebih faham ketimbang yang menciptakan. Kemudian satu waktu Umar bin Abdul Aziz, ini salah satu khalifah yang luar biasa. Kejujurannya, keimanannya, ketakwaannya, ditanya sama seorang sahabatnya, Tuan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, apa yang engkau suka dan apa yang engkau cinta? Umar bin Abdul Aziz menjawab, yang aku sukai dan aku cintai adalah ketika Allah menentukan takdirnya untukku, baik yang aku senangi maupun yang tidak aku senangi. Beda sama kita. Kalau kita takdir yang baik pasti senang, punya duit banyak, orang tua besuk, bawain uang jajan banyak, pasti senang. Menganggap, oh terima kasih Allah, engkau begitu baik, engkau begitu mulia. Begitu 3 bulan gak dibesuk, ya Allah kok begini amat ya nasib saya. Seolah-olah ada yang salah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sengaja ini saya pesankan kepada semua para santriawan dan santriawati, berhusnuzonlah, berbaik sangkalah kepada Allah. Semoga itu yang terbaik untuk kita semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat diri saya dan kita semuanya. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jup, awas ya, kalau sampai ini nggak berhasil, kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang kamu ajarkan ke aku. Nah, Jesar, urusan cinta serahin sama Ucup, ya kagak ya? Fine. The release ya. Don't worry. Ada apa, Cup? Tidak ada apa-apa. Assalamualaikum, Dedek Nila. Waalaikumsalam, Asar. Kok gitu? Sar, kayak kamu mesti ke UKS deh. Kenapa, Dek? Kayaknya bener-bener aja deh, aku sehat-sehat aja. Itu mata kamu nggak berhenti kedip-kedip. Matanya Asar lagi sakit. Bina. Ya udah nanti kalau udah nyampe UKS ditetes aja matanya, ya. Tahu nggak? Dia itu cacingan. Bisa jadi ya. Cacingan jendulmu.
Udah yuk, serem. Ntar ketularan yuk, ayo. Ya udah, kita duluan ya. Assalamualaikum. Dek, aku mencoba flirting. Ayo. Oh iya, Cip. Bapak dengar Aisyah belum pulang juga. Cip, Pak Kiai, alhamdulillah belum pulang. Astagfirullahaladzim. Ya, belum Pak Kiai. Saya juga bingung kok belum mau pulang dia. Maaf Pak Kiai. Tadi siang Mas Najib berbicara kepada saya Pak Kiai tentang lahan pertanian di belakang pondok itu Pak Kiai. Terus maksud kamu? Kok gini? Aku katakan sama Bahrun, saya ada niat kangen pada waktu itu ketika kita menggalakkan para santri dan santriwati itu untuk mengenal alam. Alam ini indah. Di sekitar pondok itu banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan. Jadi saya bilang sama Bahrun, Run, ayo kita galakkan lagi untuk para santri dan santriwati untuk belajar bercocok tanam. Tapi gini Pak Kiai, maksud saya itu... Dan tadi juga saya bilang sama Bahrun, Run, alhamdulillah. Sampai itu harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Diberikan kesempatan tinggal di pondok. Dan alhamdulillah Pak Kiai kan sudah memberikan sedikit kepercayaan kepada Bahrun untuk membantu saya mengurusi tata tertib di pondok sini. Bagus itu. Dan sekarang saya memberikan kebebasan dia, memberikan amanah beliau lagi untuk mengurusi santri dan santriwati untuk belajar bercocok tanam. Sharing, berbagi ilmu. Subhanallah, luar biasa ini. Mas Najib telah memberikan peluang untuk orang lain beraktivitas dan berkarya. Ini Pak Yai, sama saja Mas Najib memberikan peluang rezeki untuk Bahrun. Subhanallah, memang aku seperti itu Pak Ustadz. Aku tidak mau ada ilmu, aku tidak terapkan, kasih kepada yang lain, aku tidak mau. Ya rezekinya dia, berbagi ilmu. Alhamdulillah. Tanggung jawab juga saya sebagai ketua pondok. Bilang aja, nggak mau saya ini di bidang kedisiplinan. Biar situ bisa ngatur-ngatur saya nakudelnya, iya toh? Tidak usah ngedumel dalam hati, Ru. Ya wis, Pak Ustadz, saya permisi dulu, Je. Je, permisi, Pak Kiai. Entah apa yang aku rasakan saat ini. Perasaan yang tidak bisa aku pendam. Dan kenapa terfikir ke dia? Dia ini bahkan tak ingin aku sebut namanya. Tapi dia ini adalah Wahyu Subuh Junior. Kenapa harus nulis namanya sih? Dia selalu menggangguku. Dia selalu membuatku kesal. Dan dia selalu aja... udahlah. Naila, dia bukan imam untukmu. Seperti yang pernah aku bilang ke kamu, semakin keras kamu menjauh sama aku, semakin terasa dekat aku di kamu. Dan dari diary ini, semuanya terbukti. Kalau aku ada di setiap hari-hari kamu. Kayak gini terus, Gin. Habis gimana lagi, Nay? Gin, kamu inget gak ada sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, tidaklah halal bagi seorang umat muslim yang tidak saling menyapa atau mendiamkan seorang saudara muslimnya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, tapi saling berpaling. Yang ini memalingkan muka, dan yang ini berpaling juga. Dan yang paling baik di antara mereka berdua adalah
yang menyapa duluan atau memberikan salam lebih dulu. Marah itu memang wajar untuk orang biasa, tapi jangan sampai kita tidak saling menyapa dengan orang yang kita benci. Kan Rasulullah SAW sendiri telah memberi aturan, jangan sampai kita tidak saling menyapa dengan orang yang kita benci lebih dari 3 hari. Karena itu dosa. Iya sih, Nay. Tapi kan yang ngediemin itu bukan kita, tapi Layla yang ngediemin kita. Jadi kita nggak salah, toh. Tapi kan, aduh Gin, kita itu udah sahabatan sejak kita masuk pesantren dari awal. Kenapa sekarang jadi gini ya? Ini bisa jadi permusuhan nanti. Yang bikin aku kesal ya, kita kayak gini tuh cuman gara-gara apa? Gara-gara itu. Gara-gara itu? Gara-gara apa? Gara-gara orang bengal itu. Aku terhenti ketika aku membaca sebuah tulisan. Di sini dikatakan ada 2 sifat Nabi Muhammad SAW yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. yaitu lemah lembut. Ya. Dan yang kedua adalah penyayang. Ya. Dan dengan atas izin Allah, aku berharap aku memiliki 2 sifat Rasul tadi. Amin. Lemah lembut dan penyayang. Terutama terhadap Dedek Nela. Hah? Malah blender. Ada gini, brother. Jangan bermimpi terlalu tinggi, brother. Bang, jatuhnya sakit, brother. Tumben otakku itu encer, cerdas. Walaupun gue kagak hafal Quran. Hei, maksud kamu itu apa? Maksudnya itu begini loh. Kamu itu mimpinya ketinggian. Loh. Si. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Walaupun bagaimana kondisinya, kamu itu tetap harus bersabar. Nggak boleh jangka. Nada, semoga tindakan yang kamu lakukan saat ini adalah benar. Bukan seperti tindakan yang tempo hari itu. Insya Allah, Ma. Tapi Mama akan kembali sendirian. Tapi bukan berarti Mama itu kesepian dan minta dikasihani. Mama cuma kangen sama anak Mama, Wahyu Subuh. Gini aja, Ma. Gimana kalau misalnya sekarang kita telepon Mas Wahyu? Siapa tahu dengan telepon Mas Wahyu, rasa kangen Mama paling nggak terobati sedikit. Emangnya kamu pikir Mama itu nggak bisa melakukannya sendiri? Mama juga tahu kok sekarang itu udah canggih. Mama bisa. Ya maksud Nada mungkin aku main butuh telepon Mas Wahyu sekarang. Ternyata di balik wajah jutek kamu itu, kamu masih melirik aku ya. Itu diary kamu.
my God, Grandma ngapain sih? Tapi kan Grandma nenek kamu. Kok kamu begitu sih sama Grandma? Iya, tapi Grandma jangan gitu dong. Aku kan kaget, aku juga belum pakai baju. Oh my God, please Grandma, come on. Tapi itu betul diary kamu kan? Diary apa? Aku mana pernah punya diary Grandma. Grandma ada aja deh. Udah, Grandma. Kenapa sih? Kenapa dia harus malu sama aku neneknya? Dan juga sejak kapan dia rajin menulis diary? Bukannya dia itu seneng yang ngegambar? Junior. Oh ya, menurut kamu emang Mas Junior itu pantas ya direbutin sama para cewek-cewek? Aku nggak ngerebutin dia. Ah, masa? Ih, ngapain? Kamu mah Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah. La, kamu mau tetap di sini kan? Kata siapa? Aku kan di sini cuma mau ngambil baju-baju. Lagi pula, aku juga udah sekamar kok sama Marina sama Surti. Lah, mendingan kamu di sini aja. Kasur 01. Daripada di sana kamu empat-empatan sama Surti. Aduh, Gina. Kamu itu jangan sok baik deh sama aku. Lo kok salah baik sih? Kamu itu salah paham, salah arti, salah maksud lah. Aku udah kayak gitu. Kalian itu emang gak pernah tulus kok temenan sama aku. Hah? Astagfirullah. Iya, Mas. Insya Allah tengah malam nanti aku sampai. Mas Wahyu bisa jemput kan? Iya, Mas. Assalamualaikum. Ada apa, Ma? Kamu tahu nggak sih kalau Junior itu suka menulis diary? Wahyu Subuh Junior itu sukanya menggambar, Ma. Bukan menulis. Tapi Mama lihat tadi dia itu lagi membaca buku diary hariannya. Baca buku hariannya? Iya. Kamu nih gimana sih? Masa kamu sebagai ibunya nggak tahu? Ini yang kamu bilang sebagai ibu yang baik. Mama di sini bukan mempermasalahkan buku diary-nya ya. Tapi Mama ingin tahu kenapa dia bisa menulis buku harian itu. Biasanya buku harian itu untuk anak-anak yang tidak bisa berkeluh kesah pada orang tuanya. Maaf, Mas, sebelumnya. Tapi selama ini aku sama Mas Wahyu taunya kalau Wahyu Subuh Junior suka menggambar. Makanya aku suka sediain dia buku gambar, pensil untuk dia menggambar, Ma. Berarti kamu itu nggak tahu apa-apa soal anak kamu. Astagfirullahaladzim. Dia maha besar, Dia maha melihat. Santri-santriku sekalian, sekarang saya akan mengutip firman Allah yang kedua, yaitu surat Al-Mu'min ayat 40 yang berbunyi Ud'uni astajib lakum, yang artinya berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan. Jadi pada santri-santriku sekalian, jangan pernah berputus asa untuk memohon apapun kepada Allah. Karena hanya kepada Allah lah tempat kita meminta, memohon, dan berserah diri. Ya Allah, hamba memohon dan meminta ya Allah agar Dedek Nela adalah jodoh hamba. Kalau bukan dia jodoh hamba ya Allah, hamba mohon ya Allah, dia aja ya Allah jadi jodoh hamba. Ya Allah, berikan kesabaran kepada gadis yang naksir kepada hamba dan seharusnya berjodoh dengan hamba, agar dia ikhlas hamba ini bersama dengan Dedek Nela aja ya Allah. Sar,
Asar. Jika saat itu tiba, saat aku dan kamu dipersatukan, Dedek Nela. Asar maghrib. Oh, sungguh surga dunia untuk kita berdua. Asar. Dedek Nela. Mas Asar. Subhanallah, kamu memanggilku dengan panggilan Mas Asar. Oh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Maaf Dek, tapi kita ini belum muhrim, belum boleh pegang-pegangan tangan. Kalau gitu, cepat jadikan aku menjadi muhrimmu, Mas. Serius, Dek? Subhanallah. Buat kamu, Dek. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah mempersatukan aku dengan Dedek Nela. Terima kasih Engkau telah menjawab semua doaku ya Allah. Amin. Mas Asar. Dedek Nela. Mas Asar. Oh, Dedek Nela, kamu memanggil aku dengan panggilan Mas Asar, Dek. Oh, Dedek Nela. Oh, Dek, panggil aku dengan Mas Asar terus, Dek. Dek, ciumanmu sepertinya itu agak-agak kecut-kecut gimana, tapi rasanya dahsyat, Dek. Asar. Panggil Mas Asar, ya, terus. Asar maghrib, bangun! Iya, Dedek Nela. Astagfirullahaladzim, Sarsan. Hah? Lagi ngapain kamu? Nela. Lagi ngapain? Jawab. Kamu tidur. Hah? Kamu gak sadar kamu dari tadi tidur? Sampai teman-teman pada pulang. Enggak, Pak. Sarsan. Kamu sering bilang sama teman-teman kamu kalau kamu ini adalah anak ketua pondok pesantren di sini. Kamu ini adalah calon pewaris di pondok pesantren ini. Tapi seharusnya itu kamu gak seperti itu, Sar. Dengan terpaksa, saya sebagai ketua bidang kedisiplinan di pondok pesantren ini harus memberikan sanksi kepada kamu lagi. Sanksinya saya menikah dengan Dedek Nela ya, Pak. Menikah dopukui. Aduh, diam! Kamu tuh salah. Pada siapa ku mengadu, dalam hati bertanya selalu. Berlinanglah air mataku, takkan ku cari entah rindu. Luar biasa, Najib. Subhanallah. Aku tidak menyangka, Jib, kalau sampean ini benar-benar mencintai istri sampean, Mbak Aisyah. Ya jelas dong. Di Aisyah itu istriku yang sah. Aku harus kudu wajib mesti mencintai dan menyayangi dengan sepenuh hatiku. Itu sudah harga mati. Bagus. Berarti mulai sekarang sampean itu tidak boleh lagi mendekati atau mengganggu Mbak Nada. Astagfirullahaladzim, Cok. Aku ini bukan lagi manusia yang sempurna. Banyak dosa, banyak khilafan dalam diriku. Yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk urusan Dek Nada, aku ini hanya mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena aku sadar, Cok, Dek Nada itu sudah menjadi istri yang sah dari wahyu subuh. Jadi aku tidak berhak untuk mengganggu lagi. Bagus, sampean, Jib. Sampean ini benar-benar orang beriman. Berarti yang kemarin-kemarin hilang. Ini namanya menjatuhkan harta martabat bapakku dan aku. Assalamualaikum. Woi, Bray, emang enak dihukum nyapu taman? Apa kau lihat? Jangan lupa yang bersih tuh. Pergi sana. Hei, ngelawak lagi. Aduh, aku malu ini, aduh. Ini Pak Bahrun nggak bisa dibiarkan ini. Sar,
Kamu itu kok ya nggak kapok-kapok tuh, Sar? Apa sih? Kalian menyalahkan aku juga, iya? Elah, kamu bener dah, ya anak. Udah jelas-jelas no, tulisannya no. Tertidur di kelas memimpikan Nela. Kenapa lo ngelakuin kayak gitu, ha? Aku tuh nggak ngimpi, aku nggak ngayal. Aku tuh cuma lagi apa ya? Mengungkapkan perasaan sayang dan kasih sayang aku terhadap kalian. Karena aku tuh seperti mendapatkan hidayah, Yong, Cuk. Aku tuh sering menyakiti kalian, gitu loh. Tapi aku jadi malu ya. Aku diliatin sama orang-orang tadi. Kamu tahu tuh, aku ini paling tampan di pesantren ini. Jatuh harta martabat aku dan bapakku. Ya udah sih, diterima aja. Setiap perbuatan itu pasti ada konsekuensinya, Sar. Tapi ini nggak bisa dibiarkan, Yongcuk. Ini nggak bisa dibiarkan. Semua ini salahnya Pak Bahrun. Mau taruh di mana muka bapakku, ha? Aku malu. Taruh di sini nih. Astagfirullahaladzim, Pak Kiai. Oh, ini namanya aku memalukan bapakku dan aku. Ayam. Astagfirullahaladzim. Ini keadaan udah sangat berbahaya. Sepertinya kita harus kabur. Ya, kita harus lari. Kalian itu harus setia kawan dong. Gimana sih? Maafin kita ya, Asar. Betul. Aduh, ini gimana ini? Aduh. Kamu selalu menyebut aku di buku harianmu ini dengan dia. Apakah kamu terlalu gengsi menuliskan namaku di buku harianmu ini? Namaku Wahyu Subuh Junior. Dan 3 kata itu akan selalu kamu ingat meskipun kamu membenci aku. Tapi benci bukanlah kata yang tepat setelah aku membaca buku harianmu ini. Benci bukanlah sifat yang ada padamu. Mungkin saja kita bisa menyebutnya dengan cara perkenalan yang aneh. Enggak? Ups, sorry. Tadi aku menyebutnya dengan di buku ini dengan Assalamualaikum, Asar. Assalamualaikum, Pak Kiai. Masya Allah. Datang juga tuh. Enak yo kalau ngintip yo. Iya. Enak banget. Coba sing dihukum? Si Asar itu. Asar anakku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak Senior. Kamu dihukum toh? Astagfirullahaladzim. Bahrun itu sudah benar-benar kelewatan. Ya, Bahrun kelewatan memang, Pak. Mending Pak Senior sekarang nyamperin aja. Pak Ustadz Bahrun itu kadang-kadang memang ngeyel. Suka berlebihan. Lebay. Pergi, Semen. Pergi. Kalian ini teman opo? Sahabat sedang dihukum, kalian malah di sini. Pak Senior. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, diam. Satu sisi saya ingin membantu penguatan Yasmin tapi di sisi lain saya juga ingin anak saya Reno itu bisa mandiri dan terlepas dari pengaruh wanita itu. Itu cowok kayaknya nggak dari sini deh. Tapi kenapa gue ngerasanya kayak gue udah kenal? Sejauh apapun aku pergi, aku tetap gak bisa sembunyi dari kebencian aku sama mereka. Seandainya keadaannya terbalik, apa kamu akan memohon sama papa untuk mendonorkan jantung aku?